Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eva Salsabila dengan NP Mahir 066. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian langsung saja, yaitu untuk yang pertama ada include IOStream, in string, uh, vector, stack, queue, dan using namespace std. Nah, di sini penjelasannya yaitu include IOStream mengimpor standar C++ untuk input dan output seperti chain dan count. Sedangkan include string yaitu untuk penggunaan tipe data string. Dan include vector yaitu untuk penggunaan struktur data vektor yang merupakan array dinamis. Include stack sendiri yaitu penggunaan struktur data stack yang mengikuti prinsip LIFO yaitu last in first out. Include queue yaitu untuk penggunaan struktur data queue yang mengikuti prinsip FIFO yaitu first in first out. Sedangkan using names using namespace std sendiri yaitu eh, memperbolehkan penggunaan elemen-elemen dalam namespace std tanpa harus menuliskan std eh, titik titik dua di depannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai stroke untuk menyimpan data film. Nah, di sini yaitu stroke film sendiri yaitu struktur data untuk menyimpan informasi tentang film. Integer ID yaitu ID unik untuk filmnya, string judul yaitu judul filmnya, string genre yaitu genre film, integer durasi film dalam menit, eh float, float rating yaitu rating film, film eh, bintang next yaitu pointer ke film berikutnya dalam single link list. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada stroke untuk double link list atau riwayat pesanannya. Nah, di sini struk pesanan yaitu struktur data untuk menyimpan informasi tentang pesanan tiketnya. String judul film yaitu judul film yang dipesan, integer jumlah tiket yaitu jumlah tiket yang dipesan, pesanan bintang pref yaitu pointer ke pesanan sebelumnya dalam double link list, pesanan bintang next pointer ke pesanan berikutnya dalam double link list juga. Nah, selanjutnya yaitu ada three note untuk data film berdasarkan genre. Nah, di sini struct note yaitu struktur data untuk menyimpan data film berdasarkan genre dalam bentuk tree. String genre yaitu genre filmnya, vektor eh, film list yaitu daftar film dan genre tersebut. Tree note bintang left yaitu pointer ke subtree kiri, tree note bintang right yaitu pointer ke subtree kanan. Nah, selanjutnya yaitu ada variabel global. Nah, variabel global di sini film bintang head film sama dengan 0 PTR yaitu pointer ke kepala dari single list untuk menyimpan daftar film. Nilai awal 0 PTR berarti daftar film masih kosong. Nah, pesanan bintang head pesanan sama dengan 0 PTR yaitu pointer ke kepala dari double link list untuk menyimpan riwayat pesanan tiket. Nah, nilai awal 0 PTR berarti riwayat pesanannya masih kosong juga. Nah, pesanan bintang tail pesanan sama dengan 0 PTR yaitu pointer ke ekor dari double link list untuk menyimpan riwayat pesanan tiket. Nah, nilai awal 0 PTR berarti ekor riwayat pesanan masih kosong juga. Nah, stack pesanan undo stack yaitu stack yang menyimpan objek pesanan untuk membatalkan pesanan terakhir, undo. Nah, stack ini mengikuti prinsip LIFO tadi, last in first out. Nah, queue pesanan antrian pembeli yaitu queue yang menyimpan objek pesanan untuk mengatur antrian pembeli tiket. Queue ini mengikuti prinsip FIFO yaitu first in first out.
Nah, tree node bintang genre tree sama dengan nul PTR yaitu pointer ke akar dari tree yang digunakan untuk mengelompokkan film berdasarkan genre. Nilai awal nul PTR berarti tree masih kosong juga. Nah, yang terakhir yaitu index film ID sama dengan satu, yang dimana variabel untuk menyimpan ID film berikutnya yang akan ditambahkan. Dimulai dari satu dan meningkat setiap kali film baru ditambahkan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulinta Silvania Silitonga dengan NPM akhir 230810102008. Jadi di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif untuk menampilkan daftar film. Di sini ada void tampilkan film rekursif. Jadi untuk menampilkan daftar film kita menggunakan fungsi rekursif. Jadi di sini ada parameter film bintang not adalah pointer ke not film saat ini. Jadi jika not bernilai nul pointer maka fungsi berhenti. Terus jika tidak data film saat ini dicetak menggunakan fungsi cout lalu fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter not. Selanjutnya next untuk pindah ke not berikutnya. Dengan pendekatan rekursif ini, semua film dalam daftar akan ditampilkan hingga mencapai akhir link list. Selanjutnya, ini ada fungsi untuk menambahkan film ke single link list. Yang pertama, kita akan membuat note baru, yaitu new film, selanjutnya dengan tipe data film, dan mengisi datanya berdasarkan input pengguna. Jika head film kepala link list itu bernilai null pointer, artinya list kosong, maka new film menjadi kepala link list. Jika link list sudah berisi film, fungsi akan mencari node terakhir menggunakan perulangan while dan menghubungkan node terakhir tersebut ke dalam new film. Terus selanjutnya node baru memiliki next sama dengan null pointer karena merupakan node terakhir. Setelah berhasil, maka akan tampil film berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu void list film. Fungsi ini digunakan untuk membuat daftar film awal yang langsung diisi ke dalam link list. Yang pertama membuat 3 not film 1, film 2, film 3, menggunakan data statis judul, genre, durasi, rating. Berikut genre, durasi, dan rating. Kemudian menghubungkan not-not tersebut sehingga membentuk link list. Jadi di sini head film mengacu kepada film 1, film 1 next mengacu ke film 2, film 2 next mengacu ke film 3. Berikut menyambungkan film ke dalam single link list. Baik, perkenalkan nama saya Angelina Rendra Tatipang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen pemesanan tiket. Jadi ada dua, yaitu nanti ada fungsi untuk menambahkan pesanan atau membuat pesanan, lalu yang kedua ada fungsi untuk membatalkan pesanan. Nah, yang pertama itu adalah fungsi untuk menambahkan pesanan ke doubling list. Jadi yang pertama, nanti program itu akan mengecek apakah daftar pesanan, daftar film itu kosong atau tidak. Nah, jika kosong, maka nanti program akan mencetak tidak ada film yang tersedia untuk dipesan. Nah, ini menyambung di bagian sebelumnya,
yang sudah dijelaskan, nanti akan ada fungsi untuk menambahkan film ke dalam daftar film. Selanjutnya, di sini ada deklarasi variabel ID dan juga variabel jumlah. Nah, variabel ID di sini nanti berfungsi untuk menyimpan ini ID yang akan diinputkan oleh user. Jadi nanti user akan diminta untuk menginputkan ID film yang ingin dipesan. Nanti disimpan dalam variabel ID. Setelah itu, nah di bagian ini, temp ini nanti dia berfungsi untuk menelusuri daftar filmnya. Jadi ini jika temnya tidak kosong gitu, nanti temp dia akan menelusuri ID yang sudah ID-ID yang ada, dan jika dia menemukan ID yang diinputkan oleh user, maka nanti akan disimpan ke dalam variabel ID ini. Jadi temp itu dia akan menelusuri terus sampai ID yang diinputkan user ini ketemu. Nah, jika temnya itu ternyata kosong, maka nanti program itu akan mencetak pesan film dengan ID tersebut tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ini user akan diminta untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin dipesan, nanti disimpan ke dalam variabel jumlah. Lalu program ini akan membuat eh, objek pesanan yang baru. Jadi new pesanan nanti ada judul film dan juga jumlah tiketnya. Selanjutnya di sini ini fungsi untuk menyambungkan pesanan yang baru ke daftar pesanan dengan memanfaatkan link list. Nah, jadi ketika daftar pesanan itu ternyata kosong, maka nanti pesanan yang baru itu nanti akan diatur menjadi head dan juga tail. Else, tapi jika daftar pesanan itu ternyata tidak kosong, artinya ada pesanan yang sebelumnya, maka nanti tail pesanan itu diatur untuk menunjuk ke pesanan yang baru. Begitu juga sebaliknya, berarti ini double link list. Yang artinya tail pesanan itu sama dengan pesanan yang baru tersebut. Nah, ketika sudah disambungkan dengan daftar pesanan, nah ini pada bagian ini itu pesanan yang baru akan ditambahkan ke stack. Jadi ada stack bernama understack, yang nanti stack itu fungsinya untuk menyimpan pesanan terakhir sehingga bisa dibatalkan jika user ingin membatalkan. Lalu nanti program akan mencetak pesan tiket berhasil dipesan. Nah, lalu fungsi yang kedua itu adalah fungsi untuk membatalkan pesanan yang terakhir. Jadi, pertama itu akan dicek dahulu apakah undustack yang sebelumnya itu kosong atau tidak. Nah, jika kosong berarti program nanti akan mencetak tidak ada pesanan untuk dibatalkan. Lalu di bagian ini, undustack top, itu berarti nanti pesanan yang terakhir itu akan diambil oleh stack. Lalu undustack pop, itu pesanan yang terakhir itu nanti akan dihapus. Nah, pada bagian ini, temp ini tadi dia berfungsi untuk menelusuri mengenai pesanan yang terakhir. Nah, ini jika pesanan yang terakhir tidak sama dengan nol, maksudnya jika pesanan terakhirnya itu ada atau tidak kosong, maka tail pesanan itu dia tail pesanan next sama dengan tail pesanan itu dibuat menjadi sama dengan nol. Jadi pesanan terakhir itu dicabut atau dihilangkan. Nah, tapi else, jika pesanan yang terakhir itu ternyata kosong atau tidak ada pesanan, maka head dan tail itu sama dengan nol. Maka setelah ini program nanti akan mencetak gagal membatalkan pesanan terakhir. Tapi jika berhasil, program akan mencetak bahwa pesanan terakhir itu berhasil dibatalkan. Jadi mungkin itu fungsi untuk manajemen pemesanan tiket akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ignasia dengan NPM akhir 156. Di sini saya akan langsung menjelaskan masuk ke dalam
bagian void mengurutkan film berdasarkan rating. Tujuannya di sini itu untuk mengurutkan film dari singling list yang ada di atas berdasarkan dari rating yang tertinggi ke yang rendah menggunakan metode bubble sort. Nah, penjelasan tiap barisnya, void ini untuk mendeklarasi fungsi dengan tipe void karena tidak mengembalikan nilai. Ini mengecek fungsi ini mengecek apakah list itu kosong di bagian head filmnya ini atau hanya ada satu elemen karena sorting itu tidak diperlu karena sorting tidak diperlukan dalam kasus di dalam ini. Lalu variabel boolswap itu variabel boolean untuk menandai apakah terjadi pertukaran selama iterasi. Di dalam sini, di dalam fungsi do ini digunakan agar proses sorting dilakukan minimal sekali dan terus berulang selama masih ada pertukaran. Masuk di film time, head film ini di bagian head, pointer sementara yaitu time ini untuk iterasi melalui elemen-elemen dalam linked list. Masuk di fungsi if time rating, time next rating mengecek apakah elemen saat ini memiliki rating lebih kecil dari elemen berikutnya. Jika ya, maka elemen harus ditukar. Lalu swap time di sini pertukaran nilai antar elemen menggunakan fungsi swap untuk semua atribut film seperti ID, judul, genre, durasi, dan rating. Lalu time next-nya itu pindahkan pointer ke elemen berikutnya untuk melanjutkan iterasi. Di sini untuk menginisialisasi out-nya seperti print ya, ini see out, itu menampilkan pesan kepada pengguna bahwa pengurutannya itu sudah selesai. Nah, gunanya melakukan fungsi dari void urutkan film ini itu memastikan bahwa daftar film selalu tampil dengan urutan rating tertinggi terlebih dahulu sehingga pengguna dapat melihat film terbaik di bagian atas. Nah, tapi ini ketika kita nantinya itu memilih eh, pilihan untuk mengurutkan film melalui berdasarkan rating paling tinggi. Jika kita tidak memilih pilihan itu, maka urutan film tidak akan terlihat sesuai eh, lebih tinggi rating yang mana. Dari mana kita melakukannya, kita masuk ke integer main-nya. Fungsi main di sini eh, sebagai fungsi utama program yang menampilkan menu, menerima input pengguna, dan menjalankan fungsi sesuai pilihan pengguna. Di sini fungsinya jelas integer main, yaitu fungsi utama program menampilkan eksekusi program dimulainya itu dari sini. Lalu list film ini sebagai memanggil fungsi untuk menginisialisasi daftar film dengan data film default atau data film yang udah disiapkan di atas sebelumnya. Lalu integer pilihan di sini variabel untuk menyimpan pilihan menu yang diinput oleh pengguna. Fungsi do dengan cout ini tuh eh, struktur do while untuk memastikan menu ditampilkan berulang kali hingga pengguna itu memilih opsi terakhir yaitu opsi keluar ini. Ini adalah opsi-opsi yang akan ditunjukkan di output nanti. Nah, di sini nanti tiap tiap si out ini akan ditunjukkan sampai kita nanti
masuk ke fungsi si in pilihan ini, artinya kita memasukkan pilihan kita di bagian si out pilihan ini, pilihan Anda ini. Di sini adalah switch untuk apa yang kita pilih di dalam si in ini tadi. Ini adalah keadaan fungsi si in pilihan ini. Keadaannya seperti pertama ini, Q1 daftar film, eh, tampilkan film rekursi head film yang ada di pertama, lalu case 2 tambah film, case 3 pesan tiket, case 4 batal pesanan terakhir itu mereka ini memanggil fungsi-fungsi yang telah dicantumkan di atas atau void-void yang ada di atas. Lalu case 5 urutkan film berdasarkan rating dan case 6 ini untuk kita memilih keluar dan nantinya akan memunculkan tulisan terima kasih telah menggunakan sistem manajemen bioskop dan eh, fu- em, iterasi akan dihentikan dengan break. Di sini ada fungsi default ini menangani input yang tidak valid dengan menampilkan pesan error. Jadi misalkan nanti kita ada pilihan lain yaitu hmm, di sini hanya ada sampai 6 kan. Jika kita memilih lebih dari 6 atau mungkin kita menulis angka 0, maka nanti akan keluar tulisan pilihan tidak valid. Silakan coba lagi dan akan terjadi loop ke dan muncul integer main ini. Bagian bagian awal tulisan manajemen bioskop ini. Lalu setelah setelah selesai fungsi dual ini, return mengembalikan nilai 0 untuk menandakan program berjalan dengan sukses. Di sini itu eh, menye- untuk apa sih itu Jermain itu di sini menyediakan antarmuka pengguna untuk mengelola sistem bioskop dengan berbagai fitur seperti melihat film, menampakkan film, memesan tiket seperti yang ada di atas ini, membatalkan pesanan dan mengurutkan daftar film. Jadi ini mempermudah untuk user agar tidak perlu mengotak-ngatik dari dalam codingan ini, tapi dari luar saja juga bisa. Kita running sekarang. Nah, di sini langsung kelihatan manajemen bioskop, lihat daftar film, tambah film, pesan tiket, pesan tiket, batal pesanan terakhir, urutkan film berdasarkan rating, lalu keluar. Saya akan pilih pertama dulu. Nah, ini daftar filmnya. Ada Shawshank Redemption, Godfather, The Dark Knight. Di sini juga udah ada genre, durasi, dan ratingnya. Kita masukkan yang tambah film. Nah, tambah film di sini itu kita memasukkan apa ya? Kita memasukkan film baru. Jadi kita bisa menambahkan film baru ke dalam list film, daftar film. Kita coba Moana. Genre filmnya durasi filmnya kita masukkan ini saja dalam menit ya ini. Rating filmnya yaitu nah, film berhasil ditambahkan di sini. Kita membuat rating film ini jadi boolean, jadi float ya, karena jika integer nanti tidak akan bisa membaca komanya. Film berhasil ditambahkan, kita mulai lagi untuk coba lihat daftar filmnya apakah bertambah. Ya. Nah, sini udah ada filmnya bertambah jadi 4 ya. Kita coba pesan tiket. Nah, di film saya ingin menambahkan untuk film yang dipesan, yaitu film ketiga, jumlah tiketnya 2.
Kita coba. Nah, tiket berhasil dipesan. Apakah kita bisa membatalkan pesanan tiket kita? Kita coba pilih keempat. Pesanan telah berhasil dibatalkan. Oke. Lalu di bagian kelima ini kita urutkan berdasarkan rating. Tadi seperti yang dilihat di bagian paling akhir ini belum urut secara rating ya. Kita urutkan. Nah, kita lihat lagi daftar filmnya, apakah sudah urut. Nah, sudah urut ya. Dari mulai dibuat descend ya, descend. Jadi dari yang paling tinggi terlebih dahulu. Kita coba keluar. Kita sudah keluar dan tidak ada looping lagi. Berarti kode kita di sini berhasil. Sekian dari kelompok kami penjelasan tentang manajemen bioskop. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.